Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Amdin dengan NIM 2214-24102 dengan jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dan Prodi PPKN. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara dan dosen pengampu adalah Dr. Rojulukum SPD MSc. Dengan judul materi yang saya bawakan adalah teori-teori kedaulatan. Nah, sebelum masuk di teori-teori kedaulatan, kita membahas tentang ilmu negara. Ilmu negara adalah sebagai disiplin ilmu sosial mengkaji secara mendalam tentang negara. Kajian ini meliputi asal mula terbentuknya negara, hakikat keberadaannya, berbagai bentuk yang dapat diambilnya, serta tujuan yang ingin dicapai. Ilmu ini menganalisis prinsip-prinsip fundamental dan konsep-konsep yang menjadi landasan bagi eksistensi negara, memahaminya sebagai entitas politik dan hukum yang terintegrasi dalam masyarakat. Dalam demikian, ilmu negara memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana negara berfungsi dan berinteraksi dalam lingkup yang lebih luas. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disebut sovereignty, dengan dalam bahasa Latin disebut supremus, adalah kekuasaan atau wewenang tertinggi yang digunakan untuk hal tertentu. Kedaulatan memiliki dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, kedaulatan merujuk pada supremasi individu atau kelompok orang di dalam suatu negara terhadap individu di wilayah yuridisnya. Secara eksternal, kedaulatan mencerminkan independensi mutlak suatu negara secara keseluruhan dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut para ahli, kedaulatan itu adalah menurut James Bonding adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Dan menurut Strong, kedaulatan adalah kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dalam suatu negara. Menurut Jim Lee Aziz Diki, yaitu kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Menurut Rawls, kedaulatan bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Yang pertama yaitu kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan. Kekuasaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Contohnya yang menerapkan adalah raja-raja Mesir kuno, kaisar Jepang, dan raja-raja yang mengklaim sebagai keturunan dewa-dewa. Di sini kita membahas lebih dalam lagi apa itu teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini menggunakan definisi atau teokrasi. Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos, Tuhan, dan kratos adalah kekuasaan. Sistem pemerintahan di mana Tuhan dianggap sebagai penguasaan tertinggi dan hukum-hukum agama menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, pemimpin negara dianggap sebagai wakil Tuhan atau memiliki legitimasi ilahi untuk memerintah. Adapun ciri-ciri utama teokrasi adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan, bukan di rakyat. Nah, ciri kedua adalah hukum agama, di mana sebagai dasar negara, hukum-hukum agama menjadi landasan utama dalam membuat kebijakan dan perundang-undangan. Nah, di ciri ketiga adalah pemimpin agama, di mana sebagai pemimpin negara, pemimpin agama atau tokoh yang dianggap memiliki otoritas keagamaan, memegang kendali pemerintahan. Dan ciri keempat adalah legitimasi ilahi kekuasaan, yaitu kekuasaan pemimpin diperoleh melalui klaim sebagai Tuhan atau memiliki mandat dari Tuhan. Contoh-contoh negara dengan unsur teokrasi adalah Vatikan, di mana negara kota Vatikan dipimpin oleh Paus yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi di gereja Katolik dan wakil Kristus di bumi. Hukum-hukum agama Katolik memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Vatikan. Contoh kedua adalah negara Irak,
yaitu setelah revolusi Islam di tahun 1979, Iran menjadi negara republik Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi, yaitu rahbar, yang merupakan seorang ulama. Hukum syariah menjadi dasar utama dalam sistem hukum Iran. Negara ketiga adalah Arab Saudi. Meskipun secara formal adalah monarki, Arab Saudi memiliki unsur teokrasi karena hukum Islam syariah menjadi dasar negara. Raja dianggap sebagai pelayan dua kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam. Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana Tuhan dianggap sebagai penguasa tertinggi dan hukum agama menjadi dasar negaranya. Lanjut, meskipun memiliki potensi untuk memberikan stabilitas dan kepastian, teokrasi juga dapat membatasi kebebasan individu dan cenderung tidak toleran terhadap perbedaan. Nah, contohnya di Indonesia bukan negara teokrasi, tetapi nilai-nilai agama tetap memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, masuk lagi kita ke teori kedua, yaitu teori kedaulatan raja, di mana menganggap bahwa raja memiliki kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, tidak perlu menaati hukum moral agama. Contoh pendapat yang mendukung ini adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes adalah tokoh yang mengembangkan teori ini. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai teori ini. Yang pertama, teori kedaulatan raja, di mana raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja dianggap sebagai sumber utama kekuasaan dalam negara. Kekuasaan ini tidak berasal dari rakyat, hukum atau konstitusi, melainkan dari dirinya sendiri. Paham? Nah, yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Raja hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan tidak ada lembaga atau individu lain yang dapat mengadilinya. Yang ketiga, kekuasaan di atas konstitusi. Raja tidak terikat oleh konstitusi atau undang-undang. Ia memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengubah atau menghapus hukum sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang keempat, tidak terikat hukum moral agama. Maksudnya, raja tidak perlu menaati hukum moral atau agama. Keputusan dan tindakannya tidak dapat dinilai berdasarkan standar moral atau agama. Tokoh-tokoh pendukung teori kedaulatan raja ini adalah Michalowicz dalam karyanya Prinsip Michel mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Ia harus menekankan pentingnya kekuasaan dan stabilitas negara, bahkan jika harus mengorbankan moralitas. Menurut John Bondin berpendapat bahwa kedaulatan negara diwakili oleh raja, tetapi tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan hukum konstitusi kerajaan. Thomas Hobbes menyatakan bahwa kekuasaan mutlak raja diperlukan untuk mengatur negara dan mencegah kekacauan. Tanpa kekuasaan yang kuat, manusia akan saling memangsa atau homo homini lupus. Yang ketiga itu teori kedaulatan negara. Nah, teori kedaulatan negara ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara sebagaimana lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Nah, inti teori kedaulatan negara adalah negara sebagai kekuasaan tertinggi. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak berasal dari sumber lain seperti Tuhan, raja, rakyat, ataupun hukum. Nah, hukum dan konstitusi sebagai kehendak negara. Hukum dan konstitusi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan kepentingan negaranya. Nah, kepentingan negara di atas segalanya.
Maksudnya, segala tindakan dan kebijakan negara harus diabdikan untuk kepentingan negara, termasuk kepentingan individu atau kelompok. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung teori kedaulatan negara ini adalah pertama, George Jelinek. Jelinek berpendapat bahwa negara memiliki kekuasaan asli dan tidak mengandung pada pihak lain. Kekuasaan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencapai tujuan nasional. Pendapat kedua itu dari Otto Mayer. Mayer juga mendukung pandangan bahwa negara adalah sumber utama kekuasaan dan hukum. Adapun kritik-kritik terhadap teori kedaulatan, yaitu pertama, potensi totaliter, yaitu teori ini dapat membuka peluang bagi negara untuk bertindak totaliter dan otoriter karena kekuasaannya tidak terbatas. Yang kedua, mengabaikan hak individu. Maksudnya di sini kepentingan negara yang diutamakan dapat mengabaikan hak-hak individu dan kelompok minoritas. Yang ketiga, yaitu rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Apa maksudnya? Maksudnya pemerintah yang berkuasa dapat menyalahgunakan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu adalah penerapan teori kedaulatan negara. Di dalam penerapan teori kedaulatan negara ini, contohnya adalah Rusia pada masa Tsar. Tsar memiliki kekuatan mutlak dan negara menjadi alat untuk mencapai tujuan Tsar. Yang kedua adalah negara Italia pada masa Mussolini. Mussolini adalah memimpin negara dengan tangan besi dan mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. Yang ketiga, negara Jerman pada masa Hitler. Hitler menggunakan negara sebagai alat untuk mewujudkan ideologi Nazi dan melakukan ekspansi wilayah. Nah, ini kita masuk ke teori keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Nah, di teori ini saya akan membahas yaitu menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Teori kedaulatan hukum adalah menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum membimbing kekuasaan pemerintah. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, inti kedaulatan hukum itu inti kedaulatan hukum yaitu pertama, hukum sebagai sumber kekuasaan. Hukum sebagai sumber kekuasaan. Kekuasaan pemerintah tidak berasal dari Tuhan, raja, negara, atau rakyat, melainkan dari hukum yang berlaku. Hukum sebagai pedoman pemerintah. Nah, di mana pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hukum. Hukum menjadi batasan dan panduan bagi tindakan pemerintah. Yang kedua, supremasi hukum. Apa sih maksudnya supremasi hukum itu? Yaitu hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara dan semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Nah, tokoh-tokoh pendukung teori kedaulatan hukum ini adalah Hugo de Groot atau Grotius. Grotius menekankan bahwa pentingnya hukum alam dan hukum internasional sebagai dasar hubungan antar negara. Menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada hukum dan setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Nah, Leon Duguid menyatakan bahwa negara adalah organisasi pelayanan publik yang harus tunduk pada hukum. Adapun prinsip-prinsip negara hukum yaitu pertama, supremasi konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Maksudnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum.
hukum tanpa diskriminasi. Yang ketiga, asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Ini kita masuk ke teori keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Nah, di teori ini saya akan membahas, yaitu menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum. Teori kedaulatan hukum adalah menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum membimbing kekuasaan pemerintah. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, inti kedaulatan hukum itu inti kedaulatan hukum yaitu pertama, hukum sebagai sumber kekuasaan. Hukum sebagai sumber kekuasaan. Kekuasaan pemerintah tidak berasal dari Tuhan, raja, negara, atau rakyat, melainkan dari hukum yang berlaku. Hukum sebagai pedoman pemerintah. Nah, di mana pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hukum. Hukum menjadi batasan dan panduan bagi tindakan pemerintah. Yang kedua, supremasi hukum. Apa sih maksudnya supremasi hukum itu? Yaitu hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara dan semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Nah, tokoh-tokoh pendukung teori kedaulatan hukum ini adalah Hugo de Groot atau Grotius. Grotius menekankan bahwa pentingnya hukum alam dan hukum internasional sebagai dasar hubungan antar negara. Menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada hukum dan setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Nah, Leon Duguid menyatakan bahwa negara adalah organisasi pelayanan publik yang harus tunduk pada hukum. Adapun prinsip-prinsip negara hukum yaitu pertama, supremasi konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Maksudnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hukum tanpa diskriminasi. Yang ketiga, asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Negara menjamin perlindungan hak asasi manusia warga negaranya. Yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sistem peradilan harus independen dan tidak mempengaruhi oleh kekuasaan lain. Implementasi teori-teori kedaulatan hukum di Indonesia. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Maksudnya, sistem peradilan harus independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Nah, implementasi teori hukum di Indonesia. Itu pertama, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku dan hukum menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Nah, kita masuk ke teori terakhir, yaitu teori kedaulatan rakyat. Maksudnya di sini teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan menjalankan kehendak rakyat dan konstitusinya itu menjamin
dan menjamin hak asasi manusia. Nah, inti teori kedaulatan rakyat adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Pemerintahan sebagai pelaksana kehendak rakyat, maksudnya di sini pemerintah itu dibentuk oleh rakyat dan harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak. Pemerintahan sebagai pelaksana kehendak rakyat, maksudnya di sini pemerintah dibentuk oleh rakyat dan harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia. Maksudnya, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintahan dan melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran. Nah, tokoh-tokoh pendukung teori kedaulatan rakyat ini adalah Jacques Reuses berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada kehendak umum atau volontas general rakyat. Yang kedua adalah John Locke. John Locke menyatakan bahwa pemerintahan mendapatkan legitimasi dari persetujuan rakyat dan pemerintahan. Yang ketiga, Montesquieu menekankan bahwa pentingnya pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan hak-hak rakyat. Nah, implementasinya adalah pemimpin umum adalah rakyat memiliki wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kedua, partisipasi publik. Maksudnya di sini rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pengawasan terhadap pemerintah. Maksudnya, rakyat memiliki hak untuk menguasai kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya. Kedaulatan rakyat di Indonesia. Contohnya pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum merupakan sarana utama bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Nah, lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Presiden dipilih melalui mekanisme demokrasi untuk mewakili kehendak rakyat. Oke, lanjut. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi menjamin hak asasi manusia untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke, baik. Itu kiranya materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih ada keadaan belajar dan kesalahan-kesalahan itu masih bisa saya perbaiki dalam proses belajar. Oke, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.